Oke, langsung saja. Shalom Ibu Rita. Saat ini saya mau menanyakan sesuatu soal kelompok-kelompok yang mau mengembalikan nama Yeshua HaMashiach ketimbang menggunakan nama Yesus Kristus atau Jesus Christ. Nah, pandangan Ibu sendiri bagaimana ketika kelompok-kelompok ini ataupun ada gereja-gereja tertentu yang menggunakan nama ini? Yesus Kristus, Jesus Christ, ataukah Yeshua HaMashiach? Pertanyaan ini karena bagi kita yang masih memanggil Yesus dengan Yesus Kristus, atau sebagian kita yang menggunakan bahasa Inggris dengan Jesus Christ, itu dikecam oleh sebagian saudara kita yang belajar, katanya belajar sastra Ibrani atau kembali ke akar Yahudi atau akar Yudaik, ya. Mereka mengharuskan menyebut Yesus Kristus itu dengan Yeshua HaMashiach. Yang lain salah. Yesus Kristus salah. Jesus Christ juga salah. Harus disebut dengan Yeshua HaMashiach. Benarkah demikian? Ya. Saya mengajarkan sastra Ibrani, saya mengajarkan wawasan budaya Semitik. Saya senang sekali setiap orang Kristen itu belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa asli Alkitab kita. Saya juga mendorong orang Kristen juga belajar bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Jadi dua-duanya Anda belajar. Ya. Tetapi apabila kita belajar, Anda jangan jadi fanatik. Ya. Kalau Anda belajar, hendaknya pelajaran itu membuat wawasan kita makin luas. Jangan gara-gara belajar, lalu wawasan kita jadi sempit. Nah, itu jadi kontraproduktif. Jadi, setiap kali Anda belajar, jangan membuat pelajaran itu membuat Anda jadi memisahkan diri dari orang lain. Ini boleh, itu nggak boleh. Ini haram, itu halal. No, bukan sekedar halal dan haram. Boleh, tidak boleh. Ya, kalau boleh dan tidak boleh, itu pikirannya anak TK. Mama, makan ini boleh nggak? Makan permen boleh nggak? Ya, itu anak TK. Tapi kalau Anda dewasa, Anda tahu, kalau Anda kebanyakan makan permen, Anda jadi diabetes. Itu pemikiran orang dewasa. Demikian pula kita. Apabila kita belajar, bukan soal boleh, tidak boleh. Harus Yeshua HaMashiach. Nggak boleh Yesus Kristus. Nah, itu kan pengajaran boleh, tidak boleh. Itu anak TK. Ya. Jadi jangan kita belajar menjadikan kita jadi fanatik. Kalau dengan belajar menjadikan kita jadi fanatik, berarti belajarnya yang salah. Dan satu lagi, yang penting bagi kita untuk memperlengkapi diri kita percaya akan keyakinan teologis. Ya. Misalnya Anda percaya Yesus itu Kristus, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Sang Mesias. Ya. No doubt. Pokoknya saya percaya 100% Yesus Kristus itu Tuhan. Tetapi akan lebih baik, ya, keyakinan teologis Anda itu dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar pernah datang ke dunia. Dan buku-buku sejarah juga bicara tentang itu. Kelahiran Yesus Kristus bisa dikonfirmasi misalnya dengan kapan lahirnya Yesus. Kita bisa konfirmasi dengan buku-buku sejarah, misalnya buku-bukunya dari Yosefus, kapan Herodes Agung itu meninggal. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan kapan Yesus lahir. Nah, dari situ. Jadi ada keyakinan teologis yang dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Maka apabila Anda menerima pengajaran-pengajaran dari pengajar, pendeta, bapak gembala, atau apapun, ya, kita seorang Kristen itu jangan menelan mentah. Anda harus menimbang. Sebab Anda bukan anak TK lagi yang
ini boleh itu nggak boleh, harus bertanya makan permen boleh apa enggak, makan Indomie boleh apa enggak, gitu kan. Kalau Anda orang dewasa, Anda akan tahu mana makanan yang baik, mana makanan yang menyehatkan. Ya, jadi tidak perlu didikte, ini boleh, itu nggak boleh, ya. Dan satu lagi, ya, terhadap orang-orang yang mengharuskan nama Yesus itu hanya disebut Yeshua atau Yeshua Mashiach, ya, mereka harus tahu bahwa dalam zamannya Yesus, zamannya para rasul, itu di tanah suci itu terjadi multilingual. Ya. Terjadi 4 bahasa di era Yesus Kristus. Yang pertama adalah bahasa Ibrani, dan itu bahasa liturgi, bahasa yang dipakai di Bait Allah, atau bahasa yang dipakai untuk pengajaran-pengajaran Torah di sinagog. Dan yang kedua adalah bahasa Aram. Nah, bahasa Aram itu bahasa sehari-hari. Karena akibat dari mereka dibuang ke Babel, kemudian bahasa itu terbawa ke tanah suci. Jadi memakailah mereka bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian ada bahasa Yunani. Kenapa ada bahasa Yunani? Karena Alexander Agung jajahannya itu meluas sampai ke Palestina, sampai ke Mesir, dan lain-lain. Dan Alexander Agung itu memperkenalkan bahasa Yunani Koine. Ya. Dan ini adalah bahasa menjadi bahasa internasional kala itu, seperti bahasa Inggris sekarang. Ya. Bahasa Yunani juga merupakan bahasa bagi kalangan cerdik pandai, seperti hari ini. Orang sekolahan pasti bisa memahami bahasa Inggris. Ya. Jadi demikianlah bahasa Yunani. Masih ada satu lagi bahasa Latin. Nah, bahasa Latin itu bahasa administrasi kenegaraan, karena Romawi menjajah tanah suci. Jadi ada 4 bahasa. Dan Yesus adalah Sang Firman. Dia adalah firman itu. Tentulah Yesus menguasai keempat bahasa ini. Yesus bisa berbicara dengan bahasa Ibrani, bisa bicara dengan bahasa Aram, bisa bicara dengan bahasa Yunani. Kita bisa buktikan di Alkitab. Mungkin juga bisa baca, mungkin juga pernah berbicara dalam bahasa Latin. Ya, kalau apabila dia bertemu dengan seorang perwira dari Romawi, ya, hal itu dimungkinkan. Dan yang paling penting, ya, orang Kristen itu harus tahu bahwa naskah PB, ya, autograf PB, naskah Perjanjian Baru yang asli, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, inilah yang biasanya yang ditolak oleh golongan Kristen penganut Sacred Name Movement, ya. Sacred Name Movement itu mereka bersikukuh bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, bagus sih, ya. Pemikirannya jadi supaya kita kembali ke akar Ibrani. Tapi balik lagi seperti yang saya katakan tadi, jangan gara-gara kita belajar bahasa Ibrani lalu Anda jadi fanatik Ibrani. Itu jadi kontraproduktif gitu. Kita harus memahami, ya, keyakinan teologis itu harus dibarengi dengan keyakinan historis. Bukti-bukti historis menuliskan bahwa memberikan bukti bahwa naskah-naskah Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi jangan diubah, ya. Halu kalau bilang naskah autografnya itu bahasa Ibrani, karena salinan-salinan naskah bahasa Ibrani itu sebenarnya itu baru bermunculan pada abad ke-16 Masehi. Jadi para rasul tidak menulis kitab suci di dalam bahasa Ibrani, ya. Walaupun mereka orang Yahudi. Ya. Kenapa mereka menulis dalam bahasa Yunani? Karena demikianlah supaya Injil Kristus, ya, dikenal oleh bangsa-bangsa yang tidak hanya orang Ibrani. Nah, salinan Perjanjian Baru, ya, yang bahasa asli Yunani itu tersimpan, ya, dalam berbagai perpustakaan dunia,
ya, termasuk paling banyak itu di Vatikan, terdapat 5.300 salinan asli naskah bahasa asli Yunani, 10.000 salinan bahasa Latin, 9.000 naskah-naskah yang lainnya, ya. Dan salah satu ya naskah yang tertua itu misalnya Codex Sinaiticus, ya. Syukur kepada Tuhan karena teknologi Anda bisa membaca satu pusaka yang luar biasa ini dengan online. Anda bisa Google sekarang, Anda bisa membaca salinan dari Perjanjian Baru yang tertua. Nah, salinan yang lain, nah atau terjemahan naskah Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani, ya, itu pionernya, ya. Kalau saya melihat ini dia adalah pionir, ya. Dia adalah pelopor karena dia Elias Hatter ini adalah seorang yang menerjemahkan naskah Alkitab Perjanjian Baru secara lengkap, ya. Kapan diterjemahkannya, ya? Nggak ada ini naskah abad pertama atau naskah abad kedua Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani, nggak ada. Baru ada kapan? Ya, tahun 1599, abad ke-16. Ini adalah bukti sejarah yang nggak bisa didinai. Jangan diubah, ya. Siapa yang menerjemahkan naskah Perjanjian Baru? Dia adalah Elias Hatter, ya. Pada usia 46 dia menerbitkan satu terbitan yang lengkap, Habrit HaChadashah, ya. Dan orang ini luar biasa sekali. Mungkin kapan-kapan kita akan membahas satu topik khusus mengenai Elias Hatter ini. Dan kemudian ada salinan yang lain, Salkinson Ginsburg Translation, ya. Ada juga yang ketiga yang terkenal itu dari Franz Delitzsch, ya. Saya juga banyak memakai terjemahan dari Franz Delitzsch, ya. Karena itu adalah penyempurnaan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Elias Hatter tadi. Nah, naskah Peshitta, ya, itu diperkirakan baru ada pada abad kedua. Tetapi naskah Peshitta yang paling tua, ya, itu diperkirakan baru ada pada abad ke-5 Masehi. Ini pun terjemahan, ya. Ini bukan naskah asli yang ditulis oleh para rasul. Contohnya begini, Matius 1 ayat 1 dalam multilingual, ya. Dalam bahasa Indonesia menulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Bahasa Inggris, The Book of Generation of Jesus Christ. Ya. Diterjemahkan. Nah, itulah yang ditolak oleh kalangan Sacred Name Movement. Ya. Dalam naskah bahasa asli, ya, ditulis Biblos Genesios Isu Kristu. Nah, beda, ya. Bukan Yesus Kristus. Tetapi kenapa Isu Kristu? Nah, karena ini adalah mengikuti tata krama atau tata bahasa Ibrani, grammarnya Ibrani, Isu Kristus dalam bentuk genitif. Elias Hatter, ya, pada tahun 1599 itu menuliskan Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Peshitta Aramaik, ya, menuliskan Katava diliduta di Yeshu Meshiha. Wow, ya. Bahasa Ibrani menulis Yeshua Hamashiach, bahasa Aram menulis Yeshu Meshiha. Lalu Anda mau pilih yang mana? Mau bahasa Ibrani atau mau bahasa Aram? Coba tanyakan kepada orang-orang penganut Sacred Name Movement itu. Mau pilih yang mana? Yeshu Meshiha atau Yeshua Mashiach? Bingung kan? Nah, mereka mempersoalkan kenapa nama Yesus diterjemahkan. Memakai logika hari ini yang nggak mungkin nama orang itu kalau ke nama orang Indonesia kalau ke Amerika namanya diterjemahkan. Itu kan logika hari ini. Tetapi Anda harus membaca
naskah Alkitab sesuai logika 2000 tahun yang lalu, logikanya Alkitab. Jangan logika kita hari ini disuntikkan ke dalam naskah Alkitab. Ya, ini juga ada perbandingan naskah Peshitta atau Peshitta yang tadi dibandingkan dengan naskah Dutilet. Nah, biasanya orang-orang penganut Sacred Name Movement ini itu menganggap ada nama Yahweh ya, di kitab Dutilet. Padahal sebenarnya nggak ada. Dutilet tidak menulis Yahweh, tetapi menulis Yod-Yod, ya, Yoshed, ya, Yod-Yod, tidak menulis Yahweh. Ya. Dan untuk Matius 1 ayat 1, ya, menuliskannya dengan ya kata va, Peshitta, ya, diliduta, ya, Yeshu Meshicha, ya, Yeshu Meshicha. Nah, bagaimana dengan Dutilet, ya? Ele Toledot, ini bahasa Ibrani. Ele Toledot, Yeshu ben David ben Abraham. Yeshu, bukan Yeshua, tapi Yeshu. Jadi mau yang mana? Yeshua atau Yesu? Padahal dua-duanya dipakai di dalam zamannya Yesus. Bahasa Ibrani dipakai, bahasa Aram dipakai. Nah, naskah Perjanjian Baru berbahasa Ibrani itu ada bermacam-macam, ya. Sebelum Elias Hatter menyelesaikan seluruh Perjanjian Baru, itu ada beberapa orang yang menerjemahkan 1-2 kitab dalam Perjanjian Baru. Misalnya tahun 1537 ada Sebastian Munster itu menerjemahkan kitab Matius saja ke dalam bahasa Ibrani, ya. Kemudian tahun 1551 dan seterusnya, ya, di sini tidak saya baca semua. Yang penting Anda tahu bahwa sedemikian banyak, ya. Baru kemudian tahun 1599 Elias Hatter itu menerjemahkan Perjanjian Baru secara lengkap. Nah, kemudian karya dari Elias Hatter ini disempurnakan ya oleh William Robertson ya pada tahun 1661. Jadi direvisi. Mungkin ada beberapa kalimat atau kata-kata atau mungkin ikut dia perbaiki oleh William Robertson. Nah, dan seterusnya ada banyak sekali ya. Sampai nanti ada Franz Delitzsch. Nah, ini yang terkenal. Jadi dia juga menyempurnakan karya yang dirintis oleh Elias Hatter ya. Kemudian ada juga Isaac Salkinson ya dan seterusnya, bahkan sampai tahun 48 atau 50 itu ada juga beberapa orang yang menerjemahkan 1-2 kitab dari Perjanjian Baru ya, dan ini ada sampai 40 ya. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani itu Yehoshua. Nah, Yehoshua itu kadang disingkat dengan Yeshua. Ini pengaruh Aramaik. Ibarat nama Alexander itu dipanggil Alex saja. Nah, Yesus namanya Yehoshua aslinya, kemudian dipanggil Yeshua ya, seperti Alexander dipanggil Alex saja. Nah, nama Yehoshua ya, Yehoshua, kemudian ada gelar baginya ya, Sang Mesias, maka dia Yehoshua Hamasya. Ini bahasa Ibrani. Nah, kemudian ada konstruk Yehoshua itu dikonstruk menjadi Yeshua. Nah, Yeshua Hamasya dalam bahasa Ibrani. Dengan penulisan yang sama ya, nama Yesus ya mendapatkan konstruk lagi, bukan Yeshua tapi Yeshu saja dalam bahasa Aramaik. Yeshua Hamasya itu berubah menjadi Yeshua Meshicha. Nah, sekarang coba tanya ke para penganut Sacred Name Movement itu. Dia mau pilih yang mana? Yehoshua Masya, Yeshua Masya, atau Yeshu Meshicha? Karena semua nama ini
ya, terjadi pada zamannya Yesus. Ya. Dia juga boleh dipanggil Yehoshua, dia bisa dipanggil Yeshua, dia bisa dipanggil Yesu, ya. AI-nya di sini itu silent, atau AI-nya dibuang, Yesu saja seperti ini. Mau dipanggil yang mana? Ya. Coba tanyain. Dan suruh mereka belajar sejarah. Nama Yesus ini yang tadi sudah saya jelaskan, Yehoshua aslinya, kemudian menjadi Yeshua. Nah, dari kata Yeshua ini kemudian dihelenisasi atau diyunanikan. Nah, kalau diyunanikan Yeshua, ya. Nah, itu tidak akan memenuhi kriteria grammar Ibrani karena Yesus adalah seorang maskulin. Seorang maskulin kalau namanya Yeshua itu lebih ke feminin. Maka untuk menunjukkan bahwa nama ini ditunjukkan atau ditujukan kepada pribadi yang maskulin, maka Yeshua tadi, ya, Yesu, ya, harus ditambahi akhiran S. Jadi Yesus. Jadi akhiran S di sini adalah memenuhi grammar Ibrani karena Yesus seorang maskulin. Nah, ini seperti juga nama Kefa, ya. Kefa itu diberikan kepada Yesus kepada salah satu muridnya yang bernama Simeon. Nah, tapi dalam penulisan bahasa Yunaninya, naskah Yunaninya, nama Kefa ini tidak ditulis dengan Kefa, tapi Kefas. Kenapa pakai S? Karena Simeon, ya, Petrus itu, ya, Kefas itu adalah seorang maskulin, maka dipanggil Kefas. Nah, hal-hal semacam ini itu juga perlu dipelajari oleh para penganut Sacred Name Movement. Ya. Jangan percaya fanatik buta dengan khotbah dari gembalanya, nggak bisa. Ya. Kita harus menjadi seorang jemaat yang juga turut belajar. Jadi kalau ada pengkhotbah aneh-aneh, ya, terus pengajar aneh-aneh, Anda bisa mengoreksinya sendiri. Ya. Dan itu juga berlaku juga untuk ketika Anda mendengar apa yang saya paparkan. Ya. Berlaku juga. Ya. Apa yang saya sampaikan, Anda harus konfirmasi. Jangan telan mentah. Ya. Anda harus berpikir. Tidak boleh telan mentah. Dan setiap belajar itu membuat Anda menambah wawasan yang semakin luas. Ya. Kalau Alkitab menulis bahwa Yesus Kristus itu bisa, ya, berubah-ubah penulisannya sesuai naskahnya, ya, Yesus Kristus, Jesus Christ, Isu Kristu ditulis sesuai grammar, ya, di sini ditulis sesuai grammar. Nah, nama Yesus itu kalau dalam naskah bahasa Ibrani itu harus ditulis sesuai grammar Ibrani yang dimana penulisannya itu bisa berbeda-beda. Dalam kasus nominatif, ya, dia ditulis dengan Yesus. Dalam kasus genitif seperti Matius 1 ayat 1 itu ditulis dengan isu, ya, genitif. Ya, datif isu, akusatif isum, ya, vokatif isu, ya, Yesu. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada penerjemahan Aramaik, bukan? Peshitta nulisnya Yesu, Yesu. Seperti ini, ya. Mengikuti naskah aslinya justru. Ya. Jadi jelas di sini bahwa penulisan nama Yesus yang berubah-ubah itu ada dalam naskah historis. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan historis ini. Nah, logika masa kini, mereka para penganut Sacred Name Movement ini memakai logika masa kini untuk dijejalkan pada Alkitab yang berumur, Alkitab PB yang sudah berumur 2000 tahun. Ya. Misalnya mereka berpendapat, kalau namanya Darmawan, pergi ke Amerika atau pergi ke Inggris, masa nama Darmawan terus diganti Generous Man?
Mereka berlogika seperti itu, lantas ngetawain buat kita yang memanggil nama Yesus, Yesus Kristus. Misalnya, seorang Jawa bernama Sutrisno, ya. Terus kalau dia pergi ke Australia, masa namanya jadi Love is Beautiful, lucu banget, gitu kan? Ya emang lucu. Kalau Anda memakai logika masa kini, ya, nama Sutrisno di Australia tetap dipanggil Sutrisno. Nama Darmawan di Amerika tetap dipanggil Darmawan, di Inggris tetap dipanggil Darmawan, tidak diterjemahkan sebagai generous man. Itu logika masa kini. Tapi jangan menyuntikkan logika kita hari ini pada Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Nah, orang-orang penganut Sacred Name Movement itu mereka memiliki kitabnya sendiri. Ya, saya dalam hal ini tidak sedang mengecam atau adanya terjemahan-terjemahan lain, nggak apa-apa ya. Mau ada terjemahan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, it's okay ya. Yang penting terjemahan itu digunakan dalam hal yang baik, tetapi jangan untuk membenturkan satu doktrin. Ya, gara-gara ada terjemahan IMB, lantas LAI-nya dikecam-kecam, ya. Karena IMB sendiri itu juga menulis nama Musa. Itu kan nama terjemahan. Harusnya kalau nama asli kan Moshe, ya. Harun, Aharon, gitu kan? Kemudian kalau kita melihat ILT misalnya. ILT pun menulis nama Yesus, bukan Yeshua. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Nama dari Rasul Paulus. Nama aslinya adalah Shaul. Shaul, Rabi Saul. Itu adalah nama aslinya. Nah, nama dari Rabi Shaul ini ya, karena dia adalah seorang warga negara Romawi, dia juga disebut sebagai Paulos. Nah, nama Shaul tadi diyunanikan menjadi Saulus. Ya. Jadi ada variasi nama dari Rabi Shaul ini, Shaul, ya, Saulos dan Paulos. Lazim zamannya waktu itu, nggak seperti orang sekarang, ya. Darmawan tetap Darmawan, Sutrisno tetap Sutrisno, gitu kan? Ya. Misalnya kita bisa ambil buktinya. Saulus yang disebut Paulus. Nah, Saulus adalah helenisasi dari nama Shaul, diberi us karena dia laki-laki, ya. Ya, kemudian dia juga dipanggil dengan Paulus. Nah, Paulus adalah nama Romawinya. Nama Ibrania Shaul, Rav Shaul, seperti Raja Saul, ya, nenek moyangnya yang pernah jadi raja. Karena Rabi Shaul, Rasul Paulus ini juga dari suku Benyamin, ya. Dan Paulus adalah nama Romawi, nama yang dikenal nama Romawi karena ada satu tokoh yang juga orang Romawi namanya Sergius Paulus. Nah, sama dengan yang dikenakan pada Rabi Shaul, ya. Jadi ini bukti-bukti bahwa nama itu bisa bermacam-macam, termasuk nama Yesus. Jadi penulisan yang ada di Alkitab, baik itu Alkitab bahasa asli, baik itu Alkitab terjemahan, berarti nama Yesus boleh disebut dengan ya Yeshua HaMashiach, ya Yehoshua HaMashiach, ya Yeshu Meshicha atau Yesus Kristus. Same, ya. Karena kita harus memahami Alkitab yang ditulis pada konteks aslinya. Dan kita jangan menjejalkan logika kita hari ini pada Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi lucu, ya. Baik, ini juga ini adalah bentuk nominatif dari nama Yesus, ya. Yesus Kristus, bentuk nominatifnya. Ada SS ini karena menunjuk bahwa Yesus Kristus adalah seorang maskulin. Hal ini kiranya ini bisa menjadi penjelasan, ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Behind closed doors, I'm a fool for your love.